Halo semua, apakah kamu adalah pemain Mobile Legends dan kamu ingin menguasai semua hal mengenai permainan ini? Apakah kamu bahkan mau jadi seorang pro player? Nah, video ini dan beberapa seri berikutnya kami buat khusus untuk membantu kamu supaya kamu mengerti apa saja yang harus kamu kuasai. Pada dasarnya, beberapa hal yang harus kamu mengerti adalah penguasaan mikro, penguasaan makro, teamwork atau kemampuan kerjasama, pengetahuan luas mengenai banyak hero. Berikut ini adalah penjelasannya. Penguasaan mikro. Penguasaan mikro adalah kemampuan seorang pemain dalam menguasai hero yang dia mainkan. Penguasaan hero bisa meliputi 1. Pemahaman tentang skill hero yang dimainkan. Hero-hero yang ada di sebuah game pasti memiliki skill yang berbeda-beda dan juga unik. Dan ada beberapa yang memerlukan pemahaman tinggi untuk dapat menguasainya, sehingga dapat menciptakan pengalaman bermain yang berbeda dan yang pastinya seru dan menarik. Penggunaan emblem dan build item yang sesuai. Tidak semua hero dapat diberikan build dan emblem yang sama, karena dapat mengurangi tingkat damage yang dihasilkan. Set emblem dan build juga penting untuk hero agar dapat survive dari awal game atau early game hingga game berakhir atau late game. Pemilihan role sesuai lane. Di dalam game Mobile Legends terdapat 5 role utama. Masing-masing role memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Di antaranya Assassin. Assassin merupakan role yang berisi hero-hero dengan kombinasi skill yang bervariatif. Selain itu, di role ini juga sering dijuluki dengan hyper carry. Banyak hero dengan skill unik dan membutuhkan kecepatan tangan atau sering disebut fast hand. Diperlukan konsentrasi yang tinggi dan refleks yang cepat jika ingin mahir bermain di role ini. Role Fighter. Berbeda halnya dengan Assassin, role fighter lebih cenderung berisi hero yang memiliki tingkat daya tempur yang besar. Sering juga dijuluki XP laner. Di role ini lebih mengutamakan mekanik. Memang sih, semua role pasti memerlukan yang namanya mekanik. Akan tetapi berbeda dengan fighter. Di role ini merupakan pondasi tim yang paling kokoh. Sesuai dengan namanya fighter, yang artinya petarung. Dia harus berani melakukan inisiasi untuk menopang timnya dan membawanya menuju kemenangan. Marksman. Kemudian ada Marksman. Marksman sendiri berisi hero-hero dengan target area terjauh. Role ini merupakan role dengan tingkat ketahanan yang kurang, sehingga diperlukan insting yang kuat dan penempatan posisi yang tepat agar seorang pemain marksman tidak mudah terpick off. Support. Support adalah role yang berfungsi sebagai penyeimbang tim. Hero-hero support memiliki skill yang berbeda-beda. Ada yang memiliki skill heal yang kuat, ada yang kuat secara crowd control, ada yang kuat menghilangkan efek crowd control, dan ada juga yang dapat menambah daya tempur. Sehingga sebuah tim harus mempertimbangkan hero support yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan strateginya. Role mates. Hero-hero pada role ini pada dasarnya memiliki damage yang besar. Hero mates merupakan hero damage tipe area. Meskipun demikian, dia memiliki kelemahan, yaitu memiliki HP yang tipis dan sering menjadi target lock hero assassin. Sehingga seorang user mates memerlukan insting yang kuat dan penempatan posisi yang tepat, sama halnya seperti marksman. Role tank. Tank atau tanker adalah salah satu role yang penting dalam sebuah tim untuk melakukan backup dan memberikan informasi terkait posisi atau keberadaan lawan. Di role ini berisi hero-hero dengan defense armor yang tebal. Peran utama tank ialah melakukan inisiasi open map
yang bertujuan agar satu tim mendapatkan pandangan atau vision terkait lawan yang sedang dihadapi. Nah, kemampuan mikro yang lainnya adalah kemampuan mekanik, yaitu berhubungan dengan kecepatan jari hingga kemampuan pemain dalam penempatan posisi. Mekanik ini bisa dilatih dengan cara seorang pemain sering bermain hero tersebut. Jadi, pada dasarnya skill mikro berhubungan dengan kemampuan individu dari seorang pemain. Berikutnya adalah kemampuan makro. Skill makro adalah kemampuan seorang pemain yang berhubungan dengan segala hal yang ada di luar dirinya sendiri dan hero yang dimainkan, yang meliputi kemampuan menguasai map. Skill ini harus dimiliki semua player, karena dengan kita bisa membaca dan menguasai map, dapat memudahkan kita untuk mengetahui letak posisi lawan dan dapat membuat sebuah keputusan untuk melakukan serangan atau justru melakukan defense. Keuntungan lainnya jika mampu menguasai map ialah kalian dapat mengontrol, mempick off lawan dengan mudah tanpa adanya kendala. Namun berbanding terbalik, jika player tidak dapat menguasai map, maka pola permainannya sedikit berantakan dan enggan untuk melakukan inisiasi atau eksekusi karena ia tidak memahami kondisi yang sedang terjadi di map. Waktu. Dalam sebuah match di Land of Dawn, ada momen-momen yang terjadi secara teratur, di mana seorang pemain harus memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Misalnya, pola munculnya wave minion, pola respawn monster dan creep, pola waktu munculnya turtle dan lord. Pemahaman mengenai waktu-waktu tersebut akan membantu seorang pemain atau sebuah tim untuk dapat melakukan rotasi yang baik. Objektif. Pasti masih banyak yang bingung dengan kata objektif. Oke, aku kasih tahu ya. Syarat untuk memenangkan permainan adalah meruntuhkan objektif utama, yaitu struktur pusat yang berada di jantung pertahanan musuh. Namun, sebelum mencapai bangunan tersebut, pemain harus meruntuhkan lapisan objektif luar yang melindungi markas mereka. Sudah tak diragukan lagi, memprioritaskan objektif memberi keuntungan bagi tim, meski cuma roboh satu outer tower atau turret. Sebaliknya, kehilangan menara akan menjadi sebuah kerugian yang besar. Rotasi. Rotasi adalah perpindahan posisi ke tempat lain, baik itu lane atau jungle. Perlu diingat, kalian harus kembali lagi ke lane kalian untuk menjaga agar tidak terkena push. Dengan rotasi yang baik, maka kalian bisa mempertahankan keunggulan dan keseimbangan lane.